Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. IPA kali ini akan membahas tentang sistem pernapasan hewan dan manusia dan juga gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama ada cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Ketiga, ada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Keempat, ada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Sedangkan saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kelima, ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Ada keenam, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Dan terakhir ada mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya yaitu membahas mengenai alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Adapun alur pernapasan pada manusia yaitu pertama udara masuk ke dalam tubuh, lalu ke rongga hidung, lalu ke trakea, lalu ke bronkus, lalu ke paru-paru. Nah, dari paru-paru kembali lagi ke bronkus, kembali ke trakea, kembali ke rongga hidung, lalu keluar dari tubuh. Adapun bagian-bagian pernapasannya dan serta fungsinya, yang pertama hidung. Hidung berfungsi untuk penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Yang kedua ada trakea atau tenggorokan, fungsinya untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Ketiga, paru-paru di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Di setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Sekarang lanjut ke proses pernapasan pada manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui organ-organ pernapasan dan cara kerja sistem pernapasan yang dimiliki tubuh kita. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara diantaranya yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Sedangkan proses penghembusan udara yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air.